Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Mbak Nadia dan adik-adik. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul dengan The Emergence of Artificial Intelligence, How Automation is Changing Auditing. Paper ini dari American Accounting Association tahun 2017. Nah, sebelumnya paper mungkin kita kemarin membahas artikel itu kuantitas secara apa dengan metode kuantitatif ya. Cuman pada penelitian kali ini saya mencoba untuk pendekatan yang lain yaitu secara kualitatif. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama adalah seperti yang kita tahu ya, judulnya di sini itu adalah How Automation is Changing Auditing. Jadi dari judulnya kita sudah bisa melihat kira-kira topik atau dari artikel ini tuh membahas tentang bahwasanya automation atau Internet of Things atau kata lainnya artificial intelligence, neural networks, machine learning itu apakah bisa menggantikan pekerjaan auditor yang utama yaitu auditing. Nah, kita masuk ke bab yang introduction yang pertama adalah impact of artificial intelligence on accounting and auditing atau bagaimana dampak AI daripada accounting dan auditing. Oke, yang pertama adalah seperti yang kita tahu ya, sebenarnya motivasi dari paper ini tuh pertamanya adalah kenapa kok dia menggunakan topik artificial intelligence karena sebenarnya memang masih sangat sedikit ya, maksudnya peneliti yang mau dan berani untuk memakai artificial intelligence lalu dihubungkan sama accounting. Yang pertama adalah karena memang keterbatasan dari pengetahuan penulis tentang artificial intelligence secara keseluruhan. Biasanya artificial intelligence sesuai apa yang berhubungan dengan computing itu sudah ada pasarnya sendiri gitu loh. Jadi mereka biasanya nggak menghubungkan sama accounting. Cuman penelitian yang ini dia mencoba untuk dihubungin sama accounting dan auditing. Oke. Terus yang pertama adalah the field of accounting in general auditing particularly undergoing fundamental change in advanced data analytics. Oke. Jadi akuntansi sendiri itu berpotensi bahwa sebenarnya dia itu bisa digantikan dengan artificial intelligence. Terus yang kedua adalah World Economic Forum pada tahun 2015 itu mencoba untuk mensurvei 816 eksekutif dan dan mempunyai output bahwa 75% responden setuju bahwa pada tahun 2025 itu 30% dari corporate audit itu akan menggunakan AI. Yang ketiga adalah artificial intelligence substantial processing power. Oke. Di sini seperti yang kita tahu ya, kalau namanya ilmu atau sesuatu yang masih dalam proses development itu biasanya itu mereka punya masa surut sama masa yang subur gitu. Atau ini misalnya mereka ngomongin winters and springs. Tapi pada beberapa tahun belakangan itu springsnya itu atau misalnya pada saat mereka ilmu berkembang itu sangat-sangat cepat. Jadi emang kalau kita sadar juga ya pada last 10 tahun yang terakhir itu semuanya itu kan semuanya sudah terhubung dengan internet. Kita semuanya memakai internet. Bahwa misalnya kalau kita mau yang paling kentara sekarang adalah jadi kalau kita mau masuk mall aja kita harus terhubung sama internet karena kita harus pakai aplikasi kan untuk menunjukkan sertif, terus kita bisa ngelihat berapa orang yang udah di mall, bahkan sesimpel itu aja sudah pakai gitu. Terus yang machine learning yang agak AI yang agak advance yang sebenarnya kita pakai sehari-hari adalah misalnya kita ada tuh satu aplikasi ya yang mempunyai kemampuan untuk split bills. Jadi kalau misalnya ada bills gitu kita cuma tinggal foto, nanti tiba-tiba udah kita tinggal masukin namanya siapa aja nanti sudah terbagi gitu. Jadi kan mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk bisa melihat
gambar, bisa ngelihat, bisa mengerti, dan itu sudah sangat-sangat digunakan oleh manusia pada akhir-akhir tahun ini. Lalu artificial intelligence itu memiliki supply dan demand factor. Kalau dari versi supply adalah AI ini itu memiliki di mana yang namanya kemampuan yang dari demand factor adalah AI ini memiliki kemampuan yang kalau misalnya dia fokus sama satu hal, itu dia bisa memiliki kecepatan, terus ketepatan itu yang lebih dari manusia. Ya ini sangat bisa membantu proses auditing pada auditor, yaitu misalnya pada saat melihat sampel. Biasanya kan kalau auditor tuh yang seperti kita tahu kan, biasanya kalau mengaudit itu kan dia based on sampel ya. Cuman dengan dibantunya AI atau mungkin dikerjakan oleh AI, data yang dilihat itu bisa full sampel, bukan lagi bisa lagi full population, bukan lagi sampel. Jadi nanti data yang dihasilkan atau keputusannya bisa lebih akurat. Terus on the supply side-nya adalah we now have both software and hardware is quite well. Oke, jadi maksudnya adalah dari sisi supply-nya si AI itu sebenarnya apa yang sudah ada di dalam perusahaan, apa yang sudah orang-orang mengerti, apa secara SDM dan secara equipment itu sudah cukup memadai untuk bisa membuat AI itu terjadi di audit. Terus next-nya adalah each of the big four accounting firm has invested heavily in technology innovation. Nah, ini menarik juga ya. Kalau misalnya ternyata itu perusahaan-perusahaan kantor akuntan publik seperti seperti KPMG, PwC, Deloitte, dan EY mereka itu ternyata juga sudah mulai mengembangkan yang namanya AI. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa KPMG itu sudah bekerja sama dengan IBM untuk mendevelop AI. Sedangkan PricewaterhouseCoopers atau PwC dia develop Hello, sebuah analytic platform dan augmented reality products. Augmented reality itu berarti saya cenderungnya bisa melihat gambar, bisa merecognize gambar. Lalu Deloitte itu mereka punya sebuah mesin yang namanya Argus untuk AI dan Optics untuk data analisis. Sedangkan EY itu juga mereka tuh di sini didiskus bahwa dia merasa bahwa in the next generation itu bahwa AI ini tuh mungkin bisa menggantikan setengah daripada new hires. Jadi kalau kita tahu biasanya teman-teman kita kalau habis lulus dari S1 akuntansi itu kan mereka langsung masuk ke KAP. Nah, itu yang kemungkinan untuk dijadikan, yang kemungkinan digantikan oleh AI adalah orang-orang yang baru masuk yang memiliki skill itu repetitif. Apa sih maksudnya skill repetitif? Nah, itu yang kita bahas di kelas selanjutnya. Oke, ini dulu yang pertama. Artificial Intelligence and Audit Procedure. The focusing AI capabilities in auditing is automation of labor tests. Okay, there are structured and repetitive tests performed through the audits. The effect of the AI likely to be most pronounced in audit tests were only manually but have already support by some technology. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya pekerjaan audit itu ada yang repetitif atau dia itu dilakukan secara berulang-ulang kali. Nah, itu tuh pekerjaan yang seperti itu kemungkinan dapat yang untuk dalam waktu dekat itu paling bisa digantikan oleh AI. Seperti kita yang lihat di sini, Abdul Mohmadi ini dia mengklasifikasikan fase audit menjadi 5. Yang pertama orientation atau pengenalan daripada perusahaan itu sendiri, control structure atau test of control ya sepertinya, STOT, forming opinion and financial statement. Nah, ini kita bisa dilihat kalau dari test structure-nya. Dari test structure-nya kan ini ada yang namanya structure, semi-structure, sama unstructured. Untuk sekarang ini kemungkinan kemampuan komputer untuk bisa mengolah data adalah paling bagus itu tetap di structure. Semi structure itu mungkin membutuhkan bantuan manusia, dan unstructure itu masih akan dikembangkan untuk kedepannya. Jadi kalau kita bisa dilihat yang paling banyak di sini yang memiliki structure persentase paling besar adalah yang substantif test itu memiliki persentase 67% dari total
131 pekerjaan yang dapat dilakukan oleh AI. Jadi kemungkinannya yang akan menggunakan AI atau yang akan dibantu oleh AI itu adalah pekerjaan substantif test. Oke, masuk ke literatur review. Oke, di sini kita bisa melihat ya penelitian-penelitian sebelumnya itu juga sebenarnya sudah ada yang mulai menyinggung tentang AI dan audit. Yang pertama adalah kita lihat penelitian dari Srinivasan tahun 2016 adalah recently published a high model of external audit process activities and that automation them could lead the extension of human auditor, although it was only speculative. Jadi beliau ini melihat bahwasanya kalau dengan adanya AI ini itu bisa memusnahkan, mungkin katanya terlalu ekstrim ya, tapi mungkin bisa memusnahkan yang namanya human auditors. Tapi ini semuanya masih spekulatif karena penelitian-penelitian sebelumnya ya oleh penelitian sudahnya oleh Baldwin, dia tuh melihat bahwasanya clear uses of AI in documenting that use of neural networks in the performance analytical procedure and use the genetic algorithm to assess classification test. Kalau penelitiannya si Baldwin itu dia melihat bahwasanya AI ini itu dengan menggunakan neural networks. Neural networks itu kayak turunan daripada computing daripada kemampuan komputer untuk menganalisa data. Itu bahwasanya mereka ini lebih ke assist humans, bukan untuk menggantikan. Jadi human auditors itu akan tetap ada. Terus Brennan pada tahun 2017 melihat bahwasanya AI in audits especially pronounced in data acquisition. Jadi Brennan ini ngelihat bahwasanya kalau AI ini mereka itu cenderung untuk membantu dari akuisisi data. Misalnya mereka untuk mengekstraksi data, untuk mengambil data itu lebih fokusnya ke sana. Kan sekarang lebih banyak ya, misalnya sebuah data itu kan dalam bentuk hard copy. Nah, AI ini tuh di sini membantu dengan kemampuan image recognition-nya menggunakan data yang hard menjadi soft. Jadi datanya bisa dimasukkan ke Excel terus untuk lebih gampang untuk diolah. Jadi kesannya lebih membantu. Terus yang terakhir, Agnew tahun 2016, lihat bahwasanya modern AI tools are increasingly able to scan for keywords and patterns in complex electronic documents to identify and extract relevant accounting information from various sources such as contracts and invoice. Oke, jadi ini lebih advance-nya lagi bahwasanya Agnew itu melihat kalau misalnya AI di masa depan itu akan bisa melihat atau menyeken ya bahasanya untuk merecognize atau memahami sebuah kata, terus dia juga bisa melihat sebuah pattern karena data yang digunakan AI itu kan tadi sangat banyak ya. AI itu bisa menggunakan populasi daripada sampel, jadi mereka bisa melihat pattern nih. Patternnya tuh ternyata misalnya perusahaan ini tiap tahun itu waktu mau akhir tahun itu apakah labanya dinaikkan atau cash disbursement-nya dinaikkan. Jadi mereka bisa melihat pattern-nya setiap tahun karena mereka memiliki data yang sangat banyak. Oke. Terus lanjut ke discussion. Discussion di sini dengan tema artificial intelligence capabilities in accounting and auditing. Jadi ini lebih kepada ini ya, lebih kepada kira-kira kemampuannya apa sih? Yang pertama adalah certainly analyzed number is dominant task is in accounting. Jadi traditionally mean algebraic analysis but accountant and auditors increasingly using business intelligence. Oke. Jadi seperti yang kita tahu biasanya accounting itu sama auditing itu berhubungan sama analyzed number. Jadi mereka itu mencari angka ya, mencari angka. Let's say mungkin paling mudahnya adalah angka yang ada di kreditor dan debitor mungkin harus sama, atau misalnya melakukan bank rekon dan lain-lain. Lalu mereka itu biasanya mempresentasikan dengan klien atau dengan manajer mereka itu menggunakan visual analytics. Jadi mereka menggunakan mungkin sebuah chart, sebuah tabel untuk agar manusia itu bisa saling antara partner itu bisa saling paham. Nah, dengan adanya visual analytics terus business intelligence ini sebenarnya juga sudah termasuk dalam AI. Cuman tidak sepenuhnya AI. Jadi mereka masih menggunakan yang namanya human support, atau misalnya kita menggunakan Excel gitu kan, Excel terus kita pengen tahu nih dari Excel ini tuh data yang
datanya tuh bentuknya seperti apa. Itu kan masih membutuhkan kita ya sebagai manusia agar mengatur bagaimana data itu bisa divisualisasi secara tepat dan mudah dipahami. Lalu yang kedua adalah when the type of analytic is done repetitive operational level, it qualifies as repetitive test automation. Some accounting firms have begun to do the ongoing production work context on their program, although it's only a text application. Okay. Seperti yang tadi saya singgung juga, AI ini tuh cenderung untuk menggantikan yang namanya repetitive test automation atau pekerjaan yang diulang-ulang. Jadi pekerjaan yang diulang-ulang ini sudah mulai dilakukan atau sudah dalam tahap produksi oleh kantor akuntan, tapi masih di early stage, jadi masih tahap awal. Terus the next level of intelligence of analyzing number machine learning which already used to creating automatic mathematical modeling. Lalu yang terakhir adalah already being incorporated physical robots and all the development likely to dramatic effects on coding auditing technology would individually outtest human today. Jadi kalau dari versi IBM-nya adalah ini di luar accounting ya. Di luar accounting itu dia itu bisa melihat bahwasanya robot itu sudah bisa menggantikan menurut IBM itu sudah bisa menggantikan kinerja dari accounting yang dilakukan oleh manusia hari ini. Oke, di sini kita bisa ngelihat ada tabel ya. Tabel di sini kalau misalnya ini tentang apa yang telah bisa dilakukan oleh AI dan bentuknya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh AI. Kalau yang vertikal itu test of type, test of type. Jadi ini yang vertikal ini yang ke bawah di sini adalah nggak bisa. Kalau misalnya aku yang tes type ini adalah untuk menganalisis number, terus melihat kata-kata atau merecognize kata-kata atau gambar. Terus yang ketiga adalah perform digital task atau melakukan mungkin melakukan regresi atau melakukan melihat informasi lebih dalam menggunakan sebuah data. Lalu perform physical test ini biasanya dilakukan yang namanya itu stock of name atau kita bisa melihat di gudang ya, kurang seperti itu. Ini kan pekerjaan auditor. Yang pertama, terus yang kedua adalah yang versi horizontal itu kita bisa melihat levels of intelligence. Levels of intelligence ini maksudnya adalah pada yang samping kanannya adalah human support atau masih membutuhkan bantuan manusia. Terus semakin kanan ini maksudnya adalah AI ini semakin pintar ya. Jadi di sini human support, terus di sini repetitive test, terus context awareness and learning. Jadi dia itu bisa belajar dan AI itu bisa memahami dan belajar secara sendirinya. Terus yang terakhir ini adalah self-aware intelligence, di mana AI ini udah benar-benar memasuki tahap sempurna sebagai kecerdasan buatan. Oke, yang pertama adalah kita bahas analyze number ya. Analyze number pada saat analyze number itu berarti kita ngelihat data berupa angka, terus kita mau diapain sih angkanya ini. Nah, kalau misalnya kita biasanya lakuin adalah kita masukin ke Excel. Misalnya kayak gini, ada namanya Power BI, data visualization, hypothesis driven analytics. Ini kan seperti regresi gitu juga melihat angka ini tuh maksudnya memiliki apa sih. Jadi artinya itu visualisasinya masih menggunakan atau masih dibutuhkan yang namanya manusia. Tapi kalau udah masuk ke repetitive task automation, ini dia sudah bisa secara lebih advance itu melakukan data yang namanya adalah operational analytics. Kalau udah context awareness and learning, machine learning and neural networks. Jadi dia secara sudah paham secara sendirinya. Jadi bahkan saya tuh pernah lihat ini ikut course itu kalau misalnya udah tahap di machine learning terus dia udah bisa aware dan learn. Jadi contohnya kayak kita kayak punya hewan peliharaan atau malah kayak punya anak gitu. Jadi maksudnya adalah anak itu kan kalau masih bayi kan mereka kan nggak tahu apa-apa kan. Maksudnya mereka harus diajarin cara belajar, mereka pelan-pelan jalan, terus mereka bisa lari. Jadi dari membaca terus bisa nulis gitu kan. Nah, itu juga sama yang dilakukan sama AI. Jadi AI itu kalau udah ada di tahap-tahap yang udah advance itu mereka bisa awalnya mereka juga nggak tahu, tapi karena mereka udah kebiasaan
mengolah data, jadi mereka tuh paham. Nah, ini yang menarik daripada AI. Jadi mereka bisa belajar seperti manusia. Terus selanjutnya ada di words and image, jadi ini bisa merecognize apa namanya kata-kata atau gambar. Kalau misalnya yang human support adalah mungkin kita ini ya, kalau misalnya kita nulis di laptop atau nulis di HP itu kan bisa pakai voice recognition, atau misalnya kita bisa pakai Siri atau mungkin Alexa gitu, itu kan juga masih membutuhkan human support. Terus kalau yang repetitive task, ini image recognition itu biasanya kalau misalnya dipakai di mobil-mobil yang bisa autonomous driving itu kan mereka udah bisa paham nih, oh ini gambar mobil, oh ini gambar sepeda motor, ini gambar motor, gambar pohon dan lain sebagainya. Terus kalau yang context awareness itu udah ada yang namanya deep learning. Deep learning itu berarti mereka udah apa ya? Sebenarnya saya juga agak kurang paham sih. Cuman ibaratnya itu lebih advance saja gitu. Jadi mereka bisa lebih perfect untuk memahami sebuah kata, sebuah tanda mungkin ya. Sebuah tanda, sebuah angka, sebuah gambar itu lebih mendalam. Terus digital test yang bisa bagi human support adalah yang pertama mungkin business process management. Terus repetitive testnya adalah rules engine robotic process automation. Tapi mereka belum bisa sampai ke tahap yang ketiga. Terus yang perform physical test, kalau human support mungkin ada yang namanya remote operation ya. Remote operation itu yang saya tangkap adalah mungkin masih membutuhkan manusia tapi masih harus diawasi. Jadi misalnya mulai menggunakan CCTV atau mungkin menggunakan video call, FaceTime gitu, kita bisa remote, tapi tetap masih dibutuhkan yang namanya manusia. Tapi kalau udah yang tahap kedua atau repetitive task automation, nah ini mereka bisa menggunakan yang namanya robot. Nah robot itu mungkin mereka bisa menghitung bahwasanya apa namanya inventory dari perusahaan itu berapa gitu. Terus kalau yang konteks awareness and learning, fully autonomous robots and vehicles. Jadi mereka bisa benar-benar melihat secara apa ya, robotnya itu sudah paham gitu, emang tugasnya itu adalah untuk menghitung inventory, makanya mereka sudah bisa sangat fully autonomous. Dan mungkin kalau misalnya kalian tahu juga ada tuh, saya agak lupa deh, kalau bukan Amazon itu apa gitu loh, kayaknya sih Amazon. Jadi Amazon tuh punya punya apa namanya, punya kayak Indomaret gitu, atau punya Mart di Amerika, itu yang kita itu kalau misalnya masuk kita nggak usah, kita nggak perlu bayar secara konvensional. Jadi kan misalnya kalau kita masuk ke Indomaret tuh ada Coca-Cola, ada minuman, ada makanan gitu kan. Kita tinggal ngambil aja, masukin ke kantong, itu nanti udah otomatis didedak di kartu kredit kita. Jadi kartu kredit kita nanti langsung nambah, atau misalnya kartu debit kita nanti langsung nambah, atau mungkin Oppo Point dan lain-lain itu langsung nambah. Jadi kan artinya apa? Bahwa sebenarnya apa di ruangan itu nggak ada manusianya, cuma ada kamera dan RFID sensor. Amazon itu bisa tahu secara real time bahwasanya inventory mereka itu di dalam mart itu berapa. Nah itu kan sebenarnya sudah diterapkan ya. Cuman emang setahu saya emang cuman masih di tempat itu aja. Nah, tentunya masih kayak uji coba. Kalau misalnya itu mungkin diterapkan di gudang, jadi kita bisa ngelihat ya sekarang langsung buka HP aja gitu, kira-kira stoknya gula tuh tinggal berapa kilo, atau misalnya stok apa bajunya tinggal berapa piece, misalnya kan gitu kan, bisa secara real time sekali kalau misalnya semuanya udah pakai sensor kayak gitu. Terus, aduh sorry. Nah, selanjutnya adalah industrial example of AI usage, atau bagaimana industri itu menggunakan AI. The most important evidence of AI relevance to accounting is adoption of technology by practicing accountants and auditors. Oke, jadi ini balik lagi ke akuntansi ya, balik lagi ke akuntansi itu kalau yang paling penting pada saat menggunakan AI itu adalah mereka itu bisa benar-benar bisa benar-benar melakukan tugas seorang akuntan atau auditor, karena pada akhirnya adalah yang membuat program accounting dan auditors untuk AI adalah ya akuntan dan auditor itu sendiri. Ya kan? Jadi kan ibaratnya tadi kita tuh ngajarin mereka bahwasanya akuntan dan auditors tuh cara kerjanya harus kayak gini 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 gini, terus standarnya adalah gini 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 gini. Nah, itu juga menjadi penting karena kalau misalnya kita mengajarinya salah, maka juga adanya AI dari accounting ini juga nggak akan pernah ada. Terus yang kedua adalah sejarah from innovation officer Deloitte as several supervisory test and coding. Nah ini kayak tadi ya, jadi kayak ini Deloitte ini
menggunakan bisa membagi beberapa tesnya dari ada 7 tes gitu ya. Document review, confirmation, inventory counts, disclose, predictive, dan client request. Oke. Terus yang sebelah kanan itu implication implication pada manusia, pada human accountants, bagaimana AI itu mempengaruhi berdampak kepada human accountants. Yang pertama adalah senior accountants in large firms uniformly argue that the need for human accountant will not go anytime soon. Menurut Agnew, bahwasanya nggak akan kok secepat itu kalau yang namanya akuntan atau associate yang baru awal-awal mahasiswa intern itu akan segera digantikan sama AI. Mungkin iya, tapi nggak akan sedramatikal itu. At least over the next couple of decades, accounting is one of the many business fields that's likely to be augmented by technology rather than fully automated. Bahwasanya menurut Davenport dan Kirby, accounting itu nggak akan sepenuhnya digantikan oleh AI. Jadi mereka tuh masih perlu atau masih butuh bimbingan daripada manusia. Atau mungkin AI ini tugasnya hanya sekedar membuat untuk memproses data agar lebih efisien dan lebih stabil aja, lebih efisien dan lebih efektif, bukan untuk menggantikan secara 100%. Oke, terus ini kira-kira the remaining jobs in accounting are likely to involve some of the following types of activities. Jadi ini mungkin beberapa pekerjaan yang akan dilakukan oleh akuntan bahwa jika nanti misalnya AI itu benar-benar sudah bisa mungkin menggeser pekerjaan akuntan dan auditor, itu kita nggak usah panik. Pokoknya kita bisa melihat 5 poin-poin ini agar kita tuh masih dibutuhkan sama mungkin perusahaan agar bisa bekerja sama dengan AI. Yang pertama adalah working alongside intelligence accounting machine to monitor their performance and result, and if possible to improve their performance. Jadi di sini kita lebih kepada kayak drivernya si AI ya. Jadi kita bisa monitor, kita bisa melihat hasilnya kira-kira AI ini udah berjalan dengan bagus atau belum. Terus kita juga mungkin bisa mengimprove daripada performance AI itu sendiri. Jadi kita mungkin nggak melakukan tugas yang menghitung satu-satu, cuma kita lebih melihat kayak supervisor aja. Bahwasanya AI ini udah bekerja dengan baik atau belum. Lalu overseeing the use of intelligent machine and external auditors internal, data mining whose more or less different automation tools are necessary. Lalu working with accounting firms and vendors to develop new base AI technologies and support access ones. Jadi kita bisa bekerja untuk membantu perusahaan yang ingin membuat accounting AI agar AI-nya itu lebih bagus lagi. Jadi kita bekerjanya di bisnis yang sebelah menjadi kayak in the other sides. Terus carrying out tests are not impossible with AI-based computer, including calculating international alliance, interpreting audit, financial reserve, operational management board, director, and so forth. Dan terakhir adalah addressing types of accounting tests are so narrow and uncommon that it would be uneconomical to the system to automate them. Jadi melihat bahwasanya melakukan pekerjaan audit yang tidak biasa ya, tidak biasa ini mungkin jika ada suatu masalah yang belum diprogram, yang AI itu belum memprogram dan mungkin jadi program karena pekerjaannya terlalu spesifik dan nggak perlu pembuatan development AI yang biayanya itu lumayan besar. Jadi kita mungkin bisa spesifik pekerjaannya spesifik. Kira-kira pekerjaan apa yang nggak bisa dilakukan sama AI? Misalnya kayak ngasih judgement atau misalnya ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat sama data. Mungkin seperti itu. Kayak hubungan antar manusia gitu ya mungkin ya, kalau misalnya kita sebagai auditor itu ngelihat kliennya berbohong gitu kan mungkin datanya agak kurang bisa memahami gitu. Mungkin kalau pakai manusia itu mungkin ada feelingnya mungkin. Oke, terus implication for future research adalah another direction for future research will be address the role of transparency. Future research to examine bias in AI and whether humans using AI application can engage in judgment and decision making. Nah, ini juga menjadi keterbatasan sekali ya kalau misalnya kita pakai AI itu di akuntansi. Misalnya sekarang gini, misalnya tahun depan gitu tiba-tiba ternyata AI itu udah pakai akuntansi semua, kantor akuntan itu udah pakai AI semua gitu. Mereka udah menguasai AI, terus tiba-tiba kita masuk, gitu kan? Yang namanya lulusan baru lulus itu kita masuk ke industri yang sudah memakai
apa namanya AI, udah memakai kecerdasan komputer, kecerdasan buatan dan segalanya. Kira-kira kita bisa nggak memahami apa yang dilakukan sama komputer itu? Jadi misalnya gini deh, kita nggak usah muluk-muluk pakai AI, kita mungkin kita melakukan regresi gitu, regresi di data, kita tulis semua apa komennya, terus kita enter. Kita kan jadinya taunya kan cuma kayak input, tahu-tahu enter output selesai. Jadi kita tuh diperlukan yang namanya mengerti proses. Jadi prosesnya adalah bagaimana sih regresi itu ternyata cara kerjanya gimana. Aku juga sebenarnya nggak expert nih, cuman kalau misalnya ternyata oh datanya itu ada yang salah gitu kan. Misalnya kalau kita nggak paham dari A sampai Z, otomatis nanti pada saat outputnya itu nggak benar, itu kita bingung nih. Nah ini kok bisa salah kenapa? Kira-kira apa sih yang bikin salah? Nah itu yang menjadi sebuah apa ya bias juga gitu loh untuk apa mungkin itu juga kenapa kok AI itu ditakuti sama perusahaan karena dia juga sebenarnya kurang memahami bahwasanya gimana sih sebenarnya cara kerjanya. Kira-kira nanti misalnya kita tuh bisa nggak sih memahami apakah AI ini jadinya ibaratnya itu kasarnya adalah membodohkan kita atau membantu kita. Itu memang masih jadi pertanyaan dari penelitian ini. Oke. Mungkin sekian dari presentasi saya tentang AI dan accounting. Mungkin teman-teman mau diskusi, silakan saya kembalikan ke Mbak Nadia. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Jika belum ada. Mau nanya terkait dengan ini, apa namanya dia, kalau biasanya kan kuanti kita terbiasa dengan ngambil data gitu ya, source-nya dari mana. Terus ini yang dia amati itu apa ya, Ci? Mungkin bisa dijelaskan. Kenapa dia bisa menghasilkan kesimpulan kayak gitu, atau cuma dari literatur review aja, atau melakukan semacam observasi gitu? Oke. Jadi kalau yang aku baca ya Mbak, paper ini sebenarnya cenderung ke literatur review karena kalau setiap dia ngasih argumen sih biasanya ada ininya ya, ada datanya. Jadi dia kayak jatuhnya itu kayak apa sih kalau mengumpulkan banyak data itu apa Mbak? Caranya metodenya aku lupa. Kuali tapi yang kayak banyak itu loh datanya. Kan ini kan juga paper sebenarnya cuma 10 enggak enggak banyak ya, enggak banyak apa namanya enggak banyak halamannya. Jadi dia fokusnya emang nyari penelitian-penelitian yang sudah ada, digabungin sama pengetahuan tentang AI, penelitian tentang AI, terus kayak dia bikin ini aja, bikin kayak bikin hipotesis, bukan hipotesis sih, bikin apa ya, bikin persimpangan itu menjadi sebuah diskusi sih Mbak, gitu aja. Enggak yang fokus menilai apa, enggak yang fokus untuk melihat data terus coba untuk melihat bahwa datanya benar atau enggak, itu enggak. Jadi emang penelitian ini kalau tadi juga emang masih apa namanya menimbulkan banyak pertanyaan dan diskusinya nggak yang full gitu loh, nggak yang full disclose gitu, nggak yang full apa ya, nggak yang full detail gitu, karena emang apa AI yang terjadi di akuntansi emang juga masih tahapnya itu masih sangat rendah, terus dia cuman membayangkan bahwasanya di masa depan tuh kira-kira menurut menurut siapa gitu di masa depan kira-kira AI akan seperti apa dan akuntansi akan seperti apa kayak gitu. Berarti nggak ada kayak misal interview spesifik gitu nggak ya? Cuman Enggak. berdasarkan penelitian yang sudah ada aja. Benar ya. Oke, makasih ya Ci jawabannya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Agnes? Halo. Ya, Agnes. Oh ya, mungkin nggak tanya sih, cuma mungkin lebih ke diskusi aja. Jadi, iya sih, mungkin kalau misalnya kita mau nerapin ke penelitian kuanti itu, mungkin agak apa ya, nggak tahu data artificial intelligence-nya gitu kan. Maksudnya mungkin paling ya bisanya tuh kita cuma pakai dummy aja gitu loh. Jadi misal mungkin apakah perusahaan ini tuh pakai artificial intelligence atau enggak, iya atau enggak, terus mungkin lihat ke audit fee-nya kali ya. Jadi mungkin apakah sebenarnya kalau misalnya dia pakai artificial intelligence itu fee-nya itu semakin mahal atau bisa jadi semakin murah kalau lama-lama, karena kan kayak maksudnya mungkin kan lebih mempermudah nggak sih kudune. Tapi bisa jadi juga lebih mahal karena investasi kayak investing apa namanya buat pakai artificial intelligence juga kan nggak murah. Tapi tadi yang kamu bilang kayak tadi KPMG yang Big Four tadi itu sebenarnya itu memang sudah atau
masih proses ya, Ci? Aku tadi mungkin Kalau aku lihat sih udah kayak lagi membuat, belum ada ya. Maksudnya mungkin lo juga nggak ngelihat sih kata-kata untuk sudah digunakan. Cuman mungkin lagi apa ya? Lagi proses untuk lagi working proses kali ya. Jadi untuk lagi development gitu. Cuman mereka juga udah mengarah ke sana gitu loh. Kalau mereka semua apa namanya dari 4 ini udah mengarah ke sana kan berarti apa ya? Mungkin mungkin akan segera digunakan gitu loh. Karena kan misalnya kalau cuma satu, oke lah kita ngelihat misalnya mungkin cuman KPMG aja. Terus yang ngelihat yang lain itu mungkin cuman wait and see gitu ya. Kalau caranya apa? Strategi seperti itu kan berarti kan mereka juga sebenarnya nggak yakin ya. Cuman kalau di sini kita ngelihat semuanya make adalah ini udah jadinya kayak perlombaan gitu loh. Jadinya kayak ayo siapa duluan yang bisa make, terus nanti maksudnya siapa yang jadinya kayak siapa yang duluan gitu. Kayak siapa yang akan. Jadi ya, menurutku memang kayak gini kan maksudnya harus nunggu. Kok misalnya kita mau nerapin ke kuanti, ya paling enggak mungkin nunggu datanya kayak maksudnya benar-benar mungkin perusahaan siapa yang memang sudah benar-benar declare kalau dia itu pakai artificial intelligence gitu mungkin ya. Jadi mungkin terus nanti bisa dilihat ke apa namanya ya audit outcomes-nya gitu ya kayak biasa tapi lebih ke perbandingan. Jadi sebenarnya auditor ini dia itu sudah investing pakai artificial intelligence, audit outcomes-nya apakah maksudnya masih sama aja atau beda tipis gitu dengan dia nggak pakai artificial intelligence kayak gitu. Benar. Aku juga setuju sih. Maksudnya mungkin di tahun pertama pasti bakal melompat jauh ya harusnya. Karena kan mereka udah nggak tahu investnya berapa miliaran kayaknya sih rupiah sih nggak tahu ya. Cuma kan investnya kan sangat banyak, sangat besar sekali kan. Dia harus ada server, maksudnya orang-orangnya harus jadinya nanti mungkin kayak di KAP gitu fokusnya mungkin bukan cuma auditing gitu loh. Ada orang-orang yang apa orang-orang IT-nya gitu loh. Mungkin IT-nya juga banyak kan untuk nge-maintenance apa namanya AI itu sendiri. Nah, jadi mungkin di awal itu pasti akan lebih mungkin ya kalau misalnya aku lihat tuh bisa saja bakalan lebih besar melonjak. Cuma nanti pada akhirnya mereka nanti pasti akan turun karena mungkin nilai investasinya udah apa ya sudah bisa ketemu gitu loh. Kayak misalnya kita kalau misalnya apa gampangannya kalau misalnya kita mau masuk jalan tol kan biasanya kan jalan tol kan awalnya mahal gitu ya. Jadi lama-lama kalau udah uangnya mulai balik gitu nanti mereka udah mulai turun lagi itu kan. Biasanya strateginya kan sama kalau kayak dipakai gitu. Menurutku kan apa namanya memang kayak memang benar-benar mungkin bisa jadi kok misalnya memang someday memang ada auditor yang disclose kalau dia itu pakai artificial intelligence juga mungkin bisa penelitian kayak lihat apakah klien yang dia itu cenderung earnings manajemennya tinggi atau rendah itu ya more likely to appoint kayak perusahaan yang pakai artificial intelligence atau enggak kan karena bisa jadi dia takut kan kayak misalnya mungkin pakai artificial intelligence itu lebih ketahuan ya. Lebih ketahuan ya mungkin kayak gitu. Iya sih benar. Diskusi cuma karena memang berarti aku kira tadi kayak yang tadi contoh Big Four itu tadi sudah memang benar-benar sudah pakai tapi berarti masih proses engage ke sana gitu. Develop sih ya, aku sih ngeliatnya sih develop ya. Dari kata-katanya selalu develop, belum yang menggunakan apa ya, belum menggunakan yang yang disebut gitu loh. Ini kan Deloitte has develop, KPMG develop, PwC develop. Mereka masih apa ya prosesnya kan ya apa ya prosesnya emang tinggi gitu loh. Cuman kan kalau misalnya audit ini kan apa ya ibaratnya pakai risiko juga tinggi ya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan gitu loh memprogram AI kalau misalnya pakai audit kan bisa aja perusahaan yang misalnya baik jadi jelek juga itu kan sangat apa ya sangat berubah keputusan gitu loh sangat berubah apa ya jadi kalau memang melihat kita tuh punya pekerjaan yang bisa berpengaruh sama satu hal yang penting itu kan jadi memang harus berhati-hati sekali. Aku juga ngelihatnya sih semoga ini nggak ada dalam waktu dekat gitu loh. Selain biar nggak pekerjaan kita nggak diambil, kita juga maksudnya emang harus lebih hati-hati. Better lama tapi oke daripada cepet-cepet tapi nanti di tengah-tengah banyak bugs gitu kan. Itu malah jadi PR lagi ya sama pekerjaannya KAP. Oke, terima kasih Aji. Terima kasih Agnes. Lain mungkin Mas Fajar. Mas Fajar sudah datang. Oke. Halo Ji. Ya Mbak Yuli.
Oke, mungkin aku mau ini sih sharing juga sama Kak Agnes. Kalau AI di akuntansi mungkin bisa diterapkan di kayak misal ini ya, apa namanya, kayak beberapa pengukuran dari variabel yang itu menggunakan apa sih, artificial intelligence. Jadi contohnya misal kayak SEO masculinity. Nah, itu ya. kemarin selain cara manual yang kita ngukur pakai aplikasi ImageJ, itu juga bisa pakai artificial intelligence. Contohnya kayak misal ini sih kayak Python, apa sih Python untuk Python itu loh bahasanya. Tuh, cuman itu cuman mungkin kalau untuk anak akuntansi sendiri kelemahannya adalah kita kan nggak diajarin ya kayak misal coding segala macam itu, karena kebanyakan aplikasi untuk artificial intelligence itu cukup ribet ya. Kalau menurutku pribadi loh ya. Benar. Itu cukup ribet. Benar. Ya nggak sih? Benar kayak sekali. Cukup ribet. Kayak Python tuh aja harus belajar coding-coding yang kita sendiri tuh nggak paham banget dasarnya gitu. Jadi mungkin bisa jadi kerjasama kali ya. Kayak misalkan kita kerjasama sama orang komputer, atau kita kerjasama sama orang statistik yang lebih paham sama aplikasi-aplikasi kayak gitu sih. Setuju. Kayak gitu ya. Tapi kalau di paper ini juga benar sih kata Nadi, kayak kalau aku pribadi tadi agak aneh juga, jujur agak aneh, kayak ini kok sebenarnya bahasannya hanya kayak diskusi biasa nggak sih? Iya benar, aku juga. Kayak diskusi biasa tapi kok bisa terbit di jurnal bagus gitu kan? Aku juga. Wow. Gitu. Berarti ini bahasanya menarik. Kayak literatur review gitu. Iya, tapi bahasanya menarik benar. Kayak bener-bener updatean banget dunia akuntansi kekini gitu loh. Bener. Tapi kok kayak emang juga nggak mendalam sih sebenarnya, Mbak. Iya, yang dibahas juga kayak nanggung gitu loh. Iya, nanggung. Cuman ya apa ya, aku mungkin kemarin tuh agak ngeliat aja gitu di AAA gitu, kayak loh kok ada AI kayaknya menarik, terus ngelihat bahasanya sih mungkin kalau bahasanya terlalu dalam kita juga jadi nggak paham ya kalau misalnya sama AI juga. Tapi ya benar. Emang sih aku juga ngelihatnya ini kurang mendalam gitu. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin berarti yang aku nangkep paper ini tuh kayak cuma jelasin, kayak cuma kasih gambaran kalau di bidang akuntansi itu bisa pakai AI dan salah satunya contohnya di bidang auditing kayak gitu-gitu nggak sih? Jadi intinya dari paper ini itu hanya itu. Cuman dari sisi-sisi yang kayak misalnya nanti gimana masa depan accounting, apa aja yang bisa dikerjain sama AI untuk menggantikan accounting, terus kayak accounting itu udah berjalan sejauh mana, apakah perusahaan-perusahaan besar di Amerika di accounting Big Four itu udah juga mengimplementasikan ini gitu kan. Itu kan ngelihat keseriusan daripada AI di accounting itu sendiri kan, maksudnya dia cari measurement-nya dari beberapa kejadian gitu. Tapi ya mungkin dari paper ini bisa jadi peluang gitu kali ya. Iya, banyak ininya. Banyak celahnya untuk bisa dibikin. Kayak masih base-nya aja sih paper ini. Sekali ya, benar. Oke, bagus Cik. Thank you ya. Ya, makasih Mbak Juli. Oke, selanjutnya ada lagi mau bertanya? Adit, Nurul, atau Fiona? Belum ada suaranya ini. Halo, saya boleh tanya? Tanya, Dip. Iya, jadi sebenarnya sama seperti Mbak Yuli sebelumnya sih, saya juga agak mengkritik sama paper ini karena apa ya, bahasanya itu di website sudah banyak sekali gitu. Benar. Terus ini sih, tadi itu di paper itu kan ada dibilang kalau accounting itu masih dibutuhkan kan ya, seperti kayak untuk memonitor AI-nya gitu. Ini ya. Iya benar. Tapi kalau dipikir lebih jauh ya, emang seberapa banyak sih orang yang dibutuhkan untuk memonitor gitu? Pasti lebih sedikit dan cenderung yang emang lebih well educated juga kan. Nah dari situ kan pasti akan muncul yang namanya masalah unemployment gitu. Ada masalah baru setelah diterapkannya AI ini. Pasti pekerja bakal dikurangi lagi gitu kan. Nah kira-kira kalau kita sebagai, di sini kan bahas tentang auditor ya. Nah, kalau kita sebagai posisi auditor itu sebenarnya dengan adanya AI ini tuh lebih diuntungkan atau malah justru dirugikan ya, mengingat pasti banyak sekali masalah-masalah yang timbul gitu setelah diterapkannya AI ini. Menurut Mas Aji gimana kira-kira? Ini terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Karena kalau misalnya
suatu perusahaan menggunakan AI itu udah pasti ya, mereka tuh udah pertama udah ngeluarin duit, investasi itu sangat banyak ya kan untuk melakukan AI, dan mereka tuh juga nggak mau setelah mereka ngeluarin banyak uang itu, kalau dari sisi bisnis ini ya, ini kan mereka juga pasti nggak mau bayar lagi yang namanya gaji karyawan. Otomatis biar investasinya ini tuh mendapatkan keuntungan yang sebaik-baiknya, mendapatkan keuntungan buat perusahaan sebanyak-banyaknya, itu mau nggak mau adalah untuk memotong yang namanya karyawan. Memotong maksudnya bukan memotong gaji ya, cuman mungkin kata lainnya adalah bisa diberhentikan gitu loh. Pekerjaannya bisa diberhentikan untuk yang namanya bisa benar-benar menikmati hasil investasi AI itu sendiri. Kalau misalnya pertanyaannya adalah menguntungkan dan negatif apa sih? Ya, Merugikan. Sorry, ngelamun. Menguntungkan dan merugikan. Nah, itu kalau misalnya kita emang lagi kerja di sana pasti menguntungkan ya. Yang namanya kita dibantu sama smartphone aja sekarang deh. Kita kan sebagai manusia juga sangat-sangat diuntungkan ya. Maksudnya kita ngelihat apa-apa sekarang kita lihat lewat smartphone. Kita mau meeting, mungkin kita ada yang meeting pakai HP. Coba zaman dulu kita meeting pakai HP kan mana bisa ya, pasti harus bawa komputer dulu lah, ini itu. Kalau insertin ways itu tetap diuntungkan. Yang namanya AI itu emang tujuannya adalah membantu yang namanya manusia. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi unemployed, jelas itu sangat-sangat merugikan yang namanya orang yang udah dapat kerjaan. Mungkin ya, kalau misalnya pekerjaannya sudah digantikan sama yang namanya AI, atau mungkin ini kata-kata halusnya kan dibantu kan. Cuman misalnya kalau oke lah dari 5 auditor gitu, terus mereka udah pakai AI, kira-kira yang kalau monitor tuh butuhnya berapa sih? Paling 1 kan, maksimal 2 deh. Kalau misalnya dari 5 auditor tuh maksimal yang perlu untuk mengawasi itu 2 kan. Yang satunya tuh dipakai kalau yang satunya cuma lagi sakit kan gitu. Jadi sebenarnya pekerjaannya itu tuh nggak membutuhkan yang namanya banyak, memang nggak banyak pekerjaan manusia lagi. Jadi mungkin kita pada akhirnya harus pintar-pintaran untuk mengisi tempat yang kosong ya, seperti yang udah diomongin sama ini si Davenport and Kirby ini. Jadi oke, kita tahu misalnya pekerjaan simple atau pekerjaannya anak intern atau ASO yang masih baru masuk itu mungkin sudah digantikan. Terus kira-kira apa sih kita harus memiliki? Jadi dengan adanya AI di masa depan tuh otomatis manusia itu juga harus nggak boleh stagnan. Jadi pengetahuan itu juga harus semakin advance, di mana nanti tetap dibutuhkan sama yang namanya perusahaan. Itu sebenarnya juga gitu kan. Maksudnya let's say deh kita cari pada zaman dulu tuh kan orang tuh misalnya lulusan SMA atau SMA S1 itu kan udah oke lah bisa dapat kerja kan dengan misalnya dengan gaji yang oke gitu loh. Tapi kalau sekarang kan mungkin jadinya agak susah ya. Itu juga akan terjadi juga nanti dengan ada AI. Jadi emang namanya manusia itu makin lama menurut pendapatku ya, itu emang harus makin mengupgrade dirinya sendiri dan memiliki ilmu yang unik gitu loh. Karena dengan gitu tuh value-nya mereka tuh nambah. Cuman kalau misalnya lulusan yang standar aja mungkin ke depannya kalau ada AI ini juga emang jauh lebih sulit. Gitu, Dip. Kalau menurutmu gimana, Dip? Iya, Mas. Ini Mas, berarti lebih ini ya, untuk mengatasi hal tersebut di masa depan kayak unemployment gitu, lebih ke manusianya sendiri mengembangkan skill-skill atau apa ya, mungkin nanti ada tambahan jurusan yang lebih mengakomodir hal-hal tersebut gitu. Iya sih, benar-benar. Ya mungkin benar Mbak Yuli ya. Mungkin better banget kalau misalnya mungkin semua enggak semua sih. Maksudnya kalau misalnya kita tuh kerja di kuliah itu mungkin dibekali ilmu-ilmu dasar aja nih. Caranya mungkin untuk biar kita jadi di kehidupannya di waktu kita kerja itu bisa survive gitu loh, bisa survive lebih karena kita punya skill yang lebih ada yang menonjol daripada orang yang lulusan lain seperti itu. Oke, tapi sebenarnya wacana AI ini tuh sebenarnya akan diterapkan pada apa ya? Maksudnya kayak dekade tahun ke depan atau 10, 20 atau gimana Mas? Jadi kalau ini soalnya menurutnya siapa tadi? Menurutku nih. Menurut World Economic Forum itu bilang melakukan survei 30% itu melakukan AI itu pada tahun 2025. Dekat ya berarti. Harus siap-siap. Tapi kan iya itu hanya 30% ya, dan mereka tuh kalau mesinnya masih di skala 30%, berarti artinya AI itu hanya sekedar membantu saja, bukan yang menggantikan. Cuman kalau ada kok tadi aku agak lupa deh.
masih lama kok. Ibarat itu kalau tadi tuh ngomongnya kalau misalnya yang namanya accounting itu digantikan sama AI itu masih apa ya? Masih butuh waktu gitu loh. Masih butuh waktu yang cukup lama. Lupa tadi di mana. Nah, ini loh. Senior accountant in large firm uniformly argue that the need for human accountants will not go away anytime soon. Soalnya kapan ya kita juga nggak tahu ya, tapi saya orang-orang yang apa nggak akan secepat itu. Gitu. Oke, mungkin yang lain terakhir. Oke, mungkin kalau udah nggak ada yang tanya, gimana Mbak Nadia? Ditutup aja atau? Ya, ditutup aja. Terima kasih buat Aci atas presentasinya. Terus juga kepada teman-teman, terima kasih banyak atas. Sampai berjumpa kembali di presentasi top tier berikutnya. Sekian untuk presentasi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.